Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin mempresentasikan mengenai exploratory data analysis atau EDA TBC di Sains dari kelompok TBC. Boleh next. Nah, di sini ada anggota dari kelompok kami sendiri, dan Naila, Aisyah, Irfan, Debi, dan juga Soebul. Boleh next. Nah, untuk melakukan edit itu sendiri, yang pertama, step pertama ada eksplorasi dan pembersihan data, yang dimana kami tuh bakal ngecek struktur data mentah itu kita gimana. Nah, proses diawali dengan eksplorasi struktur dan pembersihan data. Tujuan dari proses itu adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik dataset yang kita punya dan akan diolah lebih lanjut dengan pemrosesan berikutnya. Nah, proses dari eksplorasi dan pembersihan data itu sebagai berikut. Yang pertama ada ekstraksi zip dan deteksi otomatis struktur dataset. Yang kedua ada verifikasi integritas berkas menggunakan metode pillow image atau pillow image verification, dan juga duplikasi. Terus yang ketiga ada metrik kualitas per gambar, ada penandaan outlier, dan juga profil dan visual. Boleh next. Nah, di sini ada codingan untuk mengekstraksi zip-nya, yaitu di mana dia bakal mengekstraksi zip untuk menjadi folder biasa, dan juga untuk script. Script di sebelah kiri itu dapat melihat atau mencari otomatis folder image dari tuberkulosis dan juga normal yang ada di Google Drive, dan juga untuk memastikan struktur konsisten sebelum dianalisis. Boleh next. Nah, di sini ada output dari si codingan tersebut yang dari hasil verifikasi integritas berkas menggunakan pillow image dot verify dan duplikasi, di mana hasilnya terlihat kalau misalkan data tipe masing-masing kolomnya, atau kayak misalkan file name itu menggunakan data tipe objek, terus ada juga brightness itu menggunakan float, dan juga ada height itu menggunakan integer. Nah, di sini juga terdapat eh, missing value-nya, yaitu di mana verifikasi error itu sebesar 105, atau 105 itu dari total si image-nya. Nah, dilihat dari file path-nya, file name, X, class, sama size, dan seterusnya itu terlihat missing value-nya bernilai 0. Nah, untuk ringkasan kebersihan datanya, data set yang kami olah itu untuk korupnya itu senilai 0, dan duplikatnya itu senilai 0 juga, dan menggunakan data tipe untuk korup dan duplikatnya itu integer. Nah, di sebelah kanan itu ada metrik kualitas per gambar, yang di mana untuk yang atas itu kita, yang aku udah bahas, untuk jumlah gambar itu untuk tuberkulosis sebesar 100, dan untuk yang normal sebesar 5. Emang cukup jomplang di sini, tetapi eh, cukup untuk memproses berikutnya. Dan di bawahnya itu ada brightness per kelasnya, yang dimana untuk yang normal terlihat lebih cenderung gelap, dan juga untuk tuberkulosis cenderung lebih terang. Boleh next. Nah, di sini ada juga output dari penandaan outlier dan juga visual, profil dan visual, yang dimana di sini kita juga untuk profil visual summary atau meringkas hasil-hasil yang udah di sebelum-sebelumnya dijelaskan, seperti kayak total image ada berapa, kelasnya ada normal dan juga tuberkulosis, untuk data korupnya, duplicate, outlier, dan juga sebagainya. Nah, untuk hasil strukturnya dan kebersihan datanya, yang udah gue jelasin, yang udah aku jelasin, kalau total citra itu kita 105, tuberkulosis bernilai totalnya 100, dan normal itu 5. Untuk file format kita tidak ada sama sekali, untuk file duplikat prosesnya kita juga nggak ada. Untuk kandidat outlier kita menggunakan IQR UZ score dan menggunakan 18 image, dan mendapatkan kesimpulan kalau misalkan secara teknis dataset kita itu bersih, tetapi perlu perhatian khusus pada outlier dan ketimpangan kelas. Dan juga untuk hasil kualitas citra dan outliernya, kecerahan dan kontras menunjukkan adanya variasi pengaturan akuisisi, dan juga entropi sangat rendah, jadi menghasilkan citra yang cenderung polos dan minim informasi. Kalau misalkan entropinya sangat tinggi, juga berpotensi mengandung noise. Nah, untuk tajamannya tergolong rendah, jadi citra tampak blur atau kurang tegas. Nah, untuk citra yang terdeteksi sebagai outlier itu yang pertama,
sering memiliki rasio aspek tidak biasa, terus memiliki nilai ketajaman yang sangat rendah tadi aku jelasin. Jadi citranya itu kelihatan blur atau kurang bagus. Terus entropinya mendekati nilai nol. Nah, untuk tindak lanjut citra yang seperti itu, yang pertama dicek manual satu persatu, terus yang kedua jika perlu dihapus dari dataset atau bisa diperbaiki dengan pemrosesan ringan bisa crop, resize dan juga di noise. Nah, untuk kalau misalkan emang mau tetap pakai si image-nya, kita juga bisa memberi catatan untuk si image itu dapat diperhatikan lebih lebih lagi untuk tahap pemodelan. Boleh next? Selanjutnya, saya akan membahas tentang statistik deskriptif dan distribusi data. Distribusi visualisasi data. Statistik deskriptif berfokus pada penyajian, pengorganisasian, dan peringkasan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Dan distribusi visualisasi data sendiri merupakan representatif grafis data yang menunjukkan bagaimana data individual dalam kelompok data disebarkan dan dikelompokkan. Visualisasi ini membantu dalam mengidentifikasi pola distribusi seperti padatan, rentang, modus, outlier, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini saya langsung menghitung elemen, median, dan standar deviasi dari data normal dan tuberkulosis sesuai dengan yang diminta oleh soal. Di sini kita melihat perbedaan dari nilai mean, median, dan standar deviasi untuk kedua kelas tersebut. Untuk nilai mean per kelasnya, gambar normal memiliki rata-rata yang lebih tinggi seperti terlihat pada fitur brightness, contrast, dan sharpness yang menunjukkan bahwa gambar normal lebih detail dan lebih jelas. Kemudian untuk nilai median pada gambar normal memiliki nilai yang lebih tinggi juga, seperti yang terlihat pada brightness, contrast, entropy, sharpness. Kemudian untuk standar deviasi, pada kelas normal, sebagian besar fitur yang menunjukkan adanya lebih banyak variasi pada gambar normal. Sementara itu, kelas tuberkulosis menunjukkan variasi yang lebih sedikit yang dapat dilihat dari nilai brightness, kemudian sharpness-nya. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat perbandingan box plot dari tiap fitur per kelasnya. Nah, di sini untuk fitur brightness-nya, karena kelas normal umumnya memiliki nilai kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas tuberkulosis dengan sebaran yang lebih lebar untuk kelas normal. Padahal untuk pada fitur kontras, gambar pada kelas normal memiliki kontras lebih tinggi, sementara gambar pada kelas TB menunjukkan kontras yang lebih rendah. Kemudian untuk fitur entropi, kelas normal memiliki nilai entropi yang lebih tinggi, yang mengindikasikan adanya lebih banyak kompleksitas atau kerandoman dalam nilai pixel. Untuk sharpness, itu kelas normal jauh lebih tajam dengan nilai yang terkonsentrasi di sekitar rentang yang lebih tinggi. Sedangkan gambar tuberkulosis memiliki ketajaman yang lebih rendah. Untuk nilai height dan width, tidak ada perbedaan signifikan dalam tinggi atau lebar antara kedua kelas dengan nilai yang konsisten di seluruh gambar karena panjang dan gambarnya hampir sama semua. Kemudian untuk rasio aspeknya tetap konstan di kedua kelas yang menunjukkan bahwa semua gambar memiliki proporsi yang serupa. Selanjutnya kita melihat histogram comparison. Nah, di histogram comparison ini distribusi untuk masing-masing fitur semakin mempertegas temuan dari box plotnya, di mana pada brightness, kelas normal memiliki sebaran yang lebih bervariasi, sementara kelas tuberkulosis lebih terkonsentrasi pada nilai yang lebih rendah. Untuk nilai kontras juga sama seperti kecerahan atau brightness, di mana kelas normal tersebar di seluruh rentang nilai, sementara kelas TB lebih terkonsentrasi pada nilai yang lebih rendah. Untuk sharpness juga distribusi ketajaman untuk gambar normal lebih lebar, sedangkan kelas tuberkulosis memiliki distribusi yang sempit, yang menunjukkan ketajaman yang lebih rendah.
Karena untuk tinggi dan lebar di kelas normal menunjukkan frekuensi yang lebih maaf, tinggi dan lebar menunjukkan variasi yang minimal yang mengonfirmasi bahwa fitur ini konsisten di kedua kelas. Sedangkan rasio aspeknya di kelas normal menunjukkan frekuensi yang lebih besar dari sekitar nilai 1, sementara kelas tuberkulosis memiliki lebih sedikit frekuensinya. Selanjutnya, eh, per plot comparison-nya di sini yang di compare adalah nilai min-nya, di mana perbandingan nilai min-nya itu pada fitur brightness, gambar normal memiliki nilai rata-rata kecerahan yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan gambar tuberkulosis. Karena untuk pada fitur kontras, kelas normal menunjukkan kontras yang lebih tinggi dan menunjukkan bahwa gambar normal lebih berbeda dalam fitur dibandingkan dengan gambar tuberkulosis. Kemudian untuk fitur entropi, gambar normal memiliki entropi yang lebih tinggi yang menunjukkan adanya lebih banyak variasi atau kompleksitas dalam tekstur. Kemudian untuk sharpness, kelas normal memiliki ketajaman yang jauh lebih tinggi, menyoroti kualitas gambar yang lebih tajam dibandingkan dengan gambar tuberkulosis. Nah, kesimpulannya perbedaan fitur yang jelas karena gambar normal umumnya memiliki nilai fitur yang lebih tinggi seperti kecerahan, kontras, entropi, dan ketajaman atau sharpness-nya dibandingkan dengan gambar tuberkulosis. Nah, ini menunjukkan bahwa gambar normal lebih detail dan memiliki kompleksitas tekstur yang lebih tinggi. Karena untuk nilai variasi ukurannya juga minim, seperti tinggi dan lebar, gambar tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua kelas yang menunjukkan bahwa dimensi gambar hampir sama atau sama. Kemudian untuk konsistensi rasio aspeknya tetap di kedua kelas itu konstan yang menunjukkan bahwa proporsi gambar serupa. Analisis hubungan antar variabel korelasi atau regresi. Kita menggunakan korelasi Pearson yang menggunakan data kontinu, semua parameter height, width, brightness, dan lain-lain berskala numerik kontinu. Hubungan linier mengukur hubungan garis lurus antar variabel. Kemudian interpretasi relatif mudah dengan menggunakan koefisien -1 hingga +1 dengan makna yang jelas. Yang pertama, +1 menandakan hubungan positif sempurna. -1 menandakan hubungan negatif sempurna dan nol tidak adanya hubungan. Kemudian regresi linier sederhana. Prediksi kuantitatif tidak hanya korelasi tapi bisa memprediksi nilai. Pemahaman kasual mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y. Koefisien determinasi dengan lambang R kuadrat mengukur presentasi variasi yang dapat dijelaskan oleh model. Kemudian penilaian kekuatan hubungan biomedis, signifikansi statistik P value itu kurang dari 0,05. Hubungannya signifikan, kekuatan hubungannya jika kuat, R mutlak itu lebih besar dari 0,7, hubungannya sangat erat. Kemudian sedang itu 0,5 lebih kecil dari R mutlak lebih kecil dari sama dengan 0,7. Hubungan cukup berarti. Lemah itu R mutlak lebih kecil sama dengan 0,5. Hubungannya itu minimal. Manfaat dalam diagnostik medis. Identifikasi biomarker menemukan parameter kunci untuk diagnosis. Kemudian validasi metode memastikan konsistensi pengukuran. Kemudian pemahaman patofisiologi mengungkap hubungan karakteristik citra dengan kondisi penyakit. Metode ini memberikan dasar statistik yang robust untuk pengembangan alat diagnostik berbasis compute eh, aided detection. Selanjutnya, hubungan analisis heatmap, korelasi Pearson, pola hubungan parameter citra medis. Hubungannya, korelasi sangat kuat terlihat antara parameter height dan lebar width citra ditunjukkan dengan warna biru tua. Nilai korelasi mendekati 1,0, mengindikasi bahwa dimensi citra dalam datasnya sangat konsisten dan terstandarisasi dengan baik. Kedua, korelasi sedang ditemukan antara kecerahan brightness dan kontras. Hal ini wajar dalam konteks citra medis karena parameter ini seringkali mempengaruhi dalam karakteristik pencahayaan gambar. Tiga, korelasi lemah terlihat pada parameter ketajaman sharpness dengan sebagian besar parameter lainnya. Ini justru menjadi keunggulan karena sharpness membawa informasi yang unik dan tidak redundan dengan parameter lain. Selanjutnya, parameter entropi menunjukkan pola korelasi yang variatif cukup kuat
dengan beberapa parameter namun lemah dengan parameter lainnya, menunjukkan karakteristik tekstur yang kompleks. Selanjutnya, grafik regresi linier antara brightness, kecerahan, dan entropi. Dengan menggunakan persamaan matematis, Y sama dengan 8,688 dikurangi 0,013X dengan Y melambangkan entropi, X melambangkan brightness. Interceptnya adalah 8.688 dengan sama dengan nilai entropi ketika brightness bernilai 0. Menggunakan slope negatif 0,013 setiap kenaikan 1 unit brightness, entropi turun sebesar 0,013 unit. Kekuatan hubungannya ketika nilai R kuadrat sama dengan 0,542 sama dengan 54,2%. Variasi nilai entropi dapat dijelaskan oleh variabel brightness. Sisanya 45,8% dipengaruhi faktor lain di luar brightness. Pola visual pada grafik, titik-titik data yang tersebar relatif mengikuti garis regresi. Tren negatif jelas terlihat. Semakin tinggi brightness, semakin rendah entropi. Beberapa titik berada agak jauh dari garis menunjukkan adanya variasi data. Interpretasi biomedisnya, hubungan negatif antara brightness dan entropi mengindikasi bahwa gambar dengan kecerahan tinggi memiliki kompleksitas tekstur atau entropi yang lebih rendah. Dalam konteks citra TB, pola ini mungkin mencerminkan karakteristik spesifik daerah paru yang terkena TB versus daerah yang normal. Kemudian nilai R kuadrat 0,542 menunjukkan hubungan yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan dalam model diagnostik. Selanjutnya heat map korelasi untuk kelas normal. Korelasi sangat kuat, kontras versus entropi dengan nilai 0,951. Hubungan yang hampir sempurna menunjukkan bahwa citra normal, kontras dan kompleksitas tekstur yang sangat sangat terkait erat. Korelasi kuat negatif, kontras versus sharpness dengan nilai negatif 0,713. Hubungan negatif yang signifikan di mana peningkatan kontras berhubungan dengan penurunan ketajaman. Korelasi sedang negatif, entropi versus sharpness dengan nilai negatif 0,532. Tren negatif antara kompleksitas, tekstur, dan ketajaman korelasinya lemah. Height versus kontrasnya bernilai 0,098, Height versus entropi 0,260, Height versus sharpness negatif 0,086. Dimensi tinggi gambar hampir tidak terkait dengan parameter tekstur karakteristik unik kelas normal. Yang pertama, pola korelasi yang sangat berbeda dengan heat map sebelumnya. Hubungan yang sangat kuat antara kontras dan entropi menjadi ciri khas citra normal. Parameter dimensi seperti height menunjukkan independensi terhadap parameter tekstur. Adanya hubungan negatif yang konsisten antara sharpness dengan parameter tekstur lainnya. Hal ini mengungkap karakteristik spesifik citra paru-paru normal yang dapat menjadi pembeda penting dari citra TB. Selanjutnya, heatmap korelasi untuk kelas TB. Korelasi kuat negatif. Yang pertama, brightness entropi dengan nilai negatif 0,783 dan brightness kontras negatif 0,622. Menunjukkan bahwa semakin terang citra TB, tekstur dan kontrasnya cenderung menurun dan menandakan area paru yang homogen akibat infeksi. Korelasi sedang positif. Kontras entropi dengan nilai 0,493 menunjukkan semakin tinggi kontras semakin kompleks tekstur citra. Selanjutnya, karakteristik kelas TB. Citra TB memiliki korelasi lemah hingga sedang antar parameter. Hubungan paling menonjol terjadi antar brightness, kontras, dan entropi. Menandakan perubahan intensitas dan tekstur sebagai ciri khas utama dibandingkan gradatif citra. Selanjutnya, Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa dan validasi regresi yang dimana sebelumnya itu telah dibuat oleh teman-teman saya. Analisis data biomedis ini memegang peranan penting untuk mendeteksi penyakit, yang dimana penelitian ini sudah dijelaskan sebelumnya memakai citra X-ray paru-paru jantung normal dan tuberkulosis. Fokus penelitian dari yang saya lakukan ini itu untuk memvalidasi model regresi linear yang sebelumnya sudah dilakukan teman saya, untuk memastikan hasil analisis ini akurat dan representatif
kualitatif terhadap kondisi fisiologis pasien. Proses analisis dilakukan secara bertahap, yaitu sebagai berikut. Jadi saya akan melakukan 4 tahap penting, yang dimana yang pertama itu deteksi outlier yang nantinya diidentifikasi menggunakan Z-score dan visualisasi box plot. Yang kedua itu uji normalitas residual menggunakan metode Sharpie-Wilk dengan distribusinya divisualisasiin dengan histogram dan Kiki plot. Yang ketiga itu uji homosexastisitas dan itu menggunakan Breus-Pagan untuk memastikan variasi residual konstan, variasi residualnya itu konstan, dan uji autokorelasi residual diperiksa dengan Durbin Watson untuk menilai ketergantungan antara observasinya. Nah, untuk yang pertama itu deteksi outlier bisa dilihat di gambar itu ada beberapa kelas-kelas yang kayak height, width, aspect ratio, brightness, contrast, dan lain-lain. Nah, ini untuk melihat keberadaan outlier atau data ekstrim yang mempengaruhi hasil regresi. Jadi dari sini tujuannya biar regresinya stabil, itu akan ada beberapa data yang bakal dihilangkan karena dia terlalu ekstrim nilainya. Caranya gimana? Dengan metode Z-score digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai dari rata-ratanya. Dengan nilai absolut lebih dari 3 itu bakal dianggap ekstrim. Nah, kebetulan ketika saya melakukan ini ada 4 data outlier yang dihapus karena dia nilainya itu ekstrim. Dan dari 105 jadinya 101, dan ini menghasilkan dataset yang lebih bersih dan representatif untuk analisis lanjutannya setelah ini. Nah, penghapusan outlier ini penting biar regresinya itu tidak bias dan garis regresinya itu lebih stabil. Nah, ini bisa dilihat. Setelah regresinya dibangun, residualnya dihitung sebagai selisih antara nilai aktual dan prediksi. Nah, di mana ini bakal masuk ke proses uji normalitas residual. Normalitas residual ini diuji dengan Sharpie-Wilk untuk memastikan bahwa kesalahan model itu tersebar secara normal, jadi kayak gak berat sebelah. Nah, ternyata hasil menunjukkan P0 sehingga residual tidak sepenuhnya normal karena dia menunjukkan kemiringan ke kanan dan beberapa titik menyimpang antara di garis diagonal. Karena ini disebabkan oleh variabilitas alami antara pasien dan atau ketidakseimbangan jumlah data antar kelas, yang dimana kami memang menggunakan data kelas untuk yang normal dan terkena TBC itu agak lumayan jomplang karena yang normal itu lebih sedikit daripada yang TBC. Untuk ini gambarnya itu yang sebelah kiri histogram, yang sebelah kanan itu Kiki plot residualnya. Oke, untuk uji homoskedastisitas itu dia itu memastikan bahwa variasi residual konstan di seluruh nilai prediksi. Dengan metode yang saya pakai itu Breus-Pagan digunakan untuk menilai nilai homoskedastisitasnya. Jadi mana P-nya itu 0,9, berarti model ini memenuhi asumsinya. Jadi dengan kata lain itu pengukuran citra seperti brightness dan lain-lain itu tidak menyebabkan perubahan besar pada error prediction untuk si AI-nya. Modelnya jadi dikatakan stabil dan prediksinya itu bisa diandelin lah untuk analisa penyakit. Dan ini uji autokorelasi residual yang dimana itu ada Durbin Watson itu melihat apakah residual antara observasi saling berkorelasi. Nilai DW yang dimana ada di codingan juga 1,4 menunjukkan adanya autokorelasi positif, yang dimana ada kemiripan antara citra pasien atau pengambilan data. Jadi kayak si gambar citra X-ray-nya itu ada yang mirip-mirip. Autokorelasi ini menunjukkan bahwa beberapa residual saling bergantung sehingga model belum sepenuhnya independen. Untuk memperbaikinya itu bisa menggunakan regresi berganda dengan variabel tambahan atau transformasi data. Bisa di next. Jadi selanjutnya di sini ada integrasi analistik dari makna biomedis, di mana sebelumnya integrasi analisis statistik dengan makna biomedis bertujuan untuk memastikan bahwa pola yang muncul dari perhitungan regresi linear benar-benar menggambarkan perubahan fisiologis pada paru-paru. Yang pertama, ada fitur citra dari kecerahan, kontras, keacakan tekstur, di mana hal ini berhubungan kuat dengan kondisi paru pada pasien TB. Di mana ketika kecerahan meningkat, itu menandakan adanya opasitas pada paru akibat infiltrat ataupun konsolidasi. Lalu adanya tingkat keacakan tekstur tinggi yang mencerminkan ketidaksatuan jaringan karena pembentukan granuloma. Selanjutnya ada pola analistik atau statistik tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga menggambarkan proses patologis nyata pada jaringan paru. Sehingga dari hasil regresi ini dapat menunjukkan bahwa kecerahan, kontras, dan juga tingkat keacakan tekstur
memiliki hubungan kuat dengan kondisi citra dari paru-paru. Selanjutnya di sini ada interpretasi dari hasil uji, di mana ada hasil uji outlier, di mana data ekstrem bisa muncul karena variasi anatomi atau teknik pencitraan, di mana penghapusan meningkatkan akurasi hasil, lalu ada uji normalitas residual, di mana distribusi tidak normal wajar pada data medis, karena variasi fisiologis antar pasien TB. Selanjutnya ada uji homoskedastisitas, di mana variasi stabil menunjukkan pengaruh fitur citra yang konsisten antara paranormal dan juga TB. Selanjutnya, ada uji autokorelasi, di mana adanya korelasi positif menunjukkan kesamaan pola kapasitas antar citra TB. Hal ini wajar pada dataset klinis. Oke, next, di sini ada kesimpulan, di mana dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa lanjutan terhadap data citra X-ray paru-paru menunjukkan bahwa model regresi linear sederhana telah melalui serangkaian proses validasi yang meliputi deteksi data ekstrim, pemeriksaan normalitas residual, uji kestabilan variansi, serta analisis keterkaitan antar residual. Meskipun residual tidak berdistribusi normal dan terdapat autokorelasi positif, model tetap menunjukkan stabilitas dari segi variansi dan juga konsistensi hubungan antar fitur citra, khususnya pada kecerahan, kontras, dan juga tingkat keacakan tekstur. Lalu adanya temuan statistik tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi fisiologis dan juga klinis pada kasus tuberkulosis, di mana peningkatan kecerahan berkaitan dengan bertambahnya opasitas akibat infiltrat, sementara nilai keacakan tekstur yang lebih tinggi mencerminkan ketidakteraturan jaringan yang timbul dari proses